Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Kilas Nusantara hadir kembali dengan rangkuman berita perkembangan penanganan pandemi yang terbaru. Kita jelang berita pertama mengenai persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengarahkan masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan endemi COVID-19. Menteri PMK Muhadjir Effendi mengatakan COVID-19 yang saat ini berstatus pandemi tidak akan hilang begitu saja dalam waktu cepat. Dan dalam kondisi tersebut, pemirsa, vaksinasi harus terus dijalankan. Seperti di Temanggung, Jawa Tengah, sebanyak 300 orang pelaku wisata seni dan budaya mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Sementara vaksinasi keluarga digelar di Jambi dengan 3 kabupaten menjadi sasaran, yakni Muaro Jambi, Bungo, dan Sarolangun. Targetnya sebanyak 292.700 orang mendapatkan vaksin. Berikut berita selengkapnya. Disiplin terhadap protokol kesehatan yakni dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan masih menjadi salah satu dari beberapa pedoman yang sedang disiapkan pemerintah untuk beradaptasi dari pandemi COVID-19 menjadi endemi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Selasa 14 September mengungkapkan, pemerintah hingga kini masih menyiapkan sejumlah langkah lainnya agar masyarakat dapat beradaptasi dengan endemi. Muhadjir menuturkan, pandemi akan menjadi endemi bila perilaku COVID-19 bisa dikendalikan, seperti tingkat kematian akibat COVID-19 yang menjadi 0, serta minimnya kasus dengan gejala berat akibat COVID-19. Itu semua menurutnya dapat terwujud bila capaian vaksinasi COVID-19 telah menyasar individu yang dipersyaratkan. Sehingga nantinya penggunaan masker yang saat ini menjadi kebiasaan sehari-hari bukan lagi menjadi sebuah keharusan. Tentu saja yang paling kita harapkan adalah kematian 0. Kematian 0 itu akan bisa membuat COVID-19 ini bukan lagi penyakit yang sangat istimewa, tetapi akan kita lihat sebagai penyakit biasa, merupakan bisa dikategorikan sebagai jenis penyakit infeksius seperti yang lain. Muhadjir menambahkan, seiring dengan kasus baru harian COVID-19 yang menurun secara bertahap, pemerintah akan membuka kembali beberapa sektor seperti ekonomi dan pariwisata sambil menggencarkan program vaksinasi. Pembukaan kawasan ekonomi dan pariwisata tersebut akan menggunakan parameter kondisi dari masing-masing daerah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, menggelar vaksinasi terhadap 300 orang pelaku wisata, seni dan budaya di Pendopo Pengayoman Rabu 15 September 2021. Vaksinasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan seni budaya di Temanggung, sehingga siap menyambut kunjungan wisatawan guna mendongkrak perekonomian. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Temanggung Saltiono Atmadi mengatakan selain kesiapan destinasi wisata, vaksinasi terhadap pelaku pariwisata dan seniman tentunya akan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan kepada wisatawan yang akan berkunjung ke Temanggung. Status asesmen Temanggung level 2 itu kan tempat wisata sudah boleh buka, kegiatan seni budaya sudah bisa dilaksanakan dengan protokol tempat wisata 25%, kegiatan seni budaya 50%. Untuk itu para pelaku dari tempat wisata, dari pelaku seni budaya, kita vaksin dulu hari ini kurang lebih 300 orang, Pak. Saltiono menambahkan meski sudah dilakukan vaksinasi, pihaknya akan terus mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat wisata. Seperti jumlah kunjungan wisatawan yang diperbolehkan 25% dari kapasitas. Sementara untuk pertunjukan seni budaya, jumlah penonton dibatasi 50% dari kapasitas. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mencanangkan vaksinasi bagi keluarga di halaman kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa 14 September. Vaksinasi keluarga sebagai upaya mempercepat kekebalan kelompok terhadap COVID-19 di Provinsi Jambi.
Wakil Gubernur Abdullah Sani mengatakan, vaksinasi keluarga diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bekerja sama dengan Pemprov Jambi, Ikatan Bidan Indonesia, dan tim penggerak PKK Provinsi Jambi, di mana sasaran dalam vaksinasi keluarga ini sebanyak 292.700 orang. Adapun 3 kabupaten di Jambi yang menjadi sasaran vaksinasi keluarga tersebut, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun, yang ditargetkan selesai hingga Oktober 2021 mendatang. Upaya percepatan sasaran, vaksinasi dilakukan berdasarkan kartu keluarga KK, sehingga akan memudahkan dalam melakukan pendataan, penggerakan, dan pelaporan. Kita telah mencanangkan vaksinasi COVID-19 bagi keluarga. Walaupun kita tahu bahwa alhamdulillah masalah vaksinasi COVID-19 di Muara Jambi termasuk apalagi di provinsi ya, kita tahu sudah alhamdulillah persentasenya sudah menggembirakan, tapi kita tidak harus selesai di situ. Sedapat mungkin sebanyak-banyaknya tolong sampaikan kepada semua masyarakat bahwa betapa pentingnya vaksin untuk kita dan keluarga kita. Sani menambahkan vaksinasi COVID-19 bagi keluarga dilaksanakan dalam rangka mendekatkan vaksinasi kepada sasaran sampai ke desa-desa dengan memanfaatkan bidan desa sebagai pelaksana atau vaksinator, di mana keluarga bisa mendatangi langsung praktek mandiri bidan di desa masing-masing. Dari Kota Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itulah kabar seputar COVID-19 yang kami sajikan sore hari ini. Ikuti terus perkembangan berita lainnya dalam Kilas Nusantara malam pukul 20.00. Terima kasih dan sampai jumpa. Jaga keluargamu.